Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun anda berada, semoga anda sentiasa sehat selalu dan urusan anda dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, sudah jelas kemarin dikabarkan iaitu bahasa Indonesia resmi di UNESCO. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris iaitu Perancis pada Senin kemarin. Dengan ini dikabarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang ke-10 yang diakui oleh UNESCO. Dan bagi saya guys, bahasa Indonesia adalah yang pertama digunakan di UNESCO di Asia Tenggara ini. Maksudnya bahasa Indonesia ini di Asia Tenggara yang pertama digunakan di UNESCO. Jadi kita lihat sebelum ini bersamanya dengan bahasa Inggeris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia dan Portugis. Dan dalam penyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis iaitu Andorra Monaco, Muhammad Omer, menyatakan bahawa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan menyatukan bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, terutamanya melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 lagi guys. Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya yang mengatakan bahasa Indonesia ini sudah rasmi digunakan di UNESCO? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel InNews Indonesia dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel InNews Indonesia. Dan di hujung cerita ini dan video ini guys, seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Wow. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Oh, kemarin ya? Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Sebentar guys, kalau bahasa Indonesia itu menjadi bahasa rasmi untuk UNESCO, adalah bahasa yang ke-10 dari dalam UNESCO, berarti sekarang ini, iaitu bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang pertama di Asia Tenggara di Asia Tenggara yang menjadi bahasa rasmi di dalam UNESCO. Sangat berbangga guys. Saya tumpang bangga walaupun saya negara tetangga, negara jiran kepada Indonesia. Kerana negara tetangga saya Indonesia menjadi bahasanya menjadi negara bahasa yang pertama di dalam UNESCO digunakan. Wah, bayangkan guys, bayangkan itu yang luar biasa guys. Luar biasa. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 1928 lagi ya. Bahasa Indonesia ini sudah digunakan untuk Sumpah Pemuda, di dalam Sumpah Pemuda, untuk digunakan di seluruh Indonesia ya. Memang benar, kita lihat Chinese, India ataupun apa-apa bangsa, apapun suku semua harus menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat bagaimana dia boleh menyatukan, bahasa Indonesia itu boleh menyatukan seluruh suku ataupun bangsa yang ada di dalam negeri Indonesia, negara Indonesia ini Itu yang kuatnya bahasa Indonesia itu Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Kita ulang lagi sekali yang ini. Part ini saya suka lihat Oke, kita dengar Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Wow. 275 juta penutur guys Bayangkan berapa ramainya yang menutur. Itu baru dikatakan di dalam Indonesia. Belum lagi yang di luar negara Indonesia lagi seperti yang ada di Arab, di mana-mana sajalah yang kita lihat, di Amerika, di Korea, di Jepang di Rusia yang menggunakan bahasa Indonesia, dan di Vietnam katanya juga ada sekolah khas untuk belajar bahasa Indonesia. Di Korea pun ada juga Jadi lebih saya fikir daripada 300 juta penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia ni Saat ini, terdapat setidaknya 150.000 penutur asing yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Itu saya bilang tadi.
Penetapan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C-28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Umar juga menyebutkan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia di tingkat global dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi awal terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional. Iya. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, serta peran Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat konektivitas antar bangsa. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Benar sekali ya. Pengakuan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Benar. Usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan implementasi dari amanat pasal 44 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Secara bertahap ya, pemerintah Indonesia mahu menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa internasional. Memang kita lihat, tidak kita nafikan ya. Kalau di YouTube itu, kalau kita mau cari sari kata untuk kita pahami bahasa di YouTube itu, yang adanya untuk bahasa Indonesia ya, saya lihat English, Vietnam, Chinese, Arab. Tapi kalau bahasa yang saya selalu pilih adalah Indonesia kalau di YouTube. Kalau saya menonton dalam bentuk konten English ataupun konten Chinese, saya akan pilih Indonesia. Usulan ini juga merupakan upaya hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada lembaga internasional, setelah pemerintah Indonesia secara fakta telah membangun komunitas penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. 52 negara ya, menutur bahasa Indonesia. Okey guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, sudah jelas ya, kita bersama dengar dan tonton tadi, iaitu bahasa Indonesia resmi di UNESCO, dan keputusan ini diambil di markas besar UNESCO di Paris ataupun di Perancis ya, pada Senin kemarin. Dengan ini dikabarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang ke-10 yang diakui oleh UNESCO, dan bagi saya ini adalah bahasa Indonesia kira pertama di Asia Tenggara yang digunakan di UNESCO. Sangat bangga guys, bersama dengan kita lihat iaitu bahasa Inggeris, bahasa Arab, Mandarin, Perancis, dan bahasa Rusia, Hindia dan Italia dan Portugis yang sudah digunakan di UNESCO ya. Dan kita lihat ya guys ya, iaitu dalam penyataan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar menyatakan bahawa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan iaitu penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, terutamanya melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi dikatakan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO diharapkan meningkatkan iaitu kesedaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat iaitu konektivitas antarabangsa, dan kerana ini juga merupakan bahagian dari komitmen Indonesia terhadap iaitu pengembangan budaya di tingkat internasional ya, dengan dampak positif pada kedamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan pembangunan kelanjutan di tingkat nasional dan global. Jadi guys, usulan ini kita lihat merupakan iaitu implementasi ya amanat Undang-Undang Nomor iaitu 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan juga kita lihat serta upaya pemerintah untuk meningkatkan iaitu fungsi bahasa Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bahasa internasional. Itulah yang kita lihat ya, bagaimana Indonesia, pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh
sungguh-sungguh berperingkat-peringkat mereka untuk sebagai bahasa internasional. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman yang pencinta bahasa Indonesia dan juga sebagai rakyat Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.